Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, saya tahu banget nih, Anda semua yang nonton ini lagi fokus-fokusnya persiapan buat salah satu ujian paling menentukan ya, tes CPNS. Waktu Anda pastinya super berharga kan? Jadi di pembahasan kali ini kita bakal langsung tancap gas, membedah materi yang udah pasti bakal nongol di ujian. Nasionalisme. Kita bakal kupas tuntas sumber materinya biar gampang diingat, tapi pastinya nggak ngebosenin. Yuk, siapkan fokusnya karena kita mulai sekarang. Oke, mari kita langsung bedah materinya. Coba deh perhatikan gambar ini. Ini bukan sekedar ilustrasi biasa loh. Ini adalah gambaran masa depan Anda sebagai abdi negara. Gini, nasionalisme itu bukan cuma soal ngapalin tanggal atau toko demi lolos ambang batas tes wawasan kebangsaan. Nggak sama sekali. Pemahaman yang benar-benar mendalam tentang materi ini tuh ibarat fondasi utama buat karir Anda ke depan. Logikanya, gimana kita bisa melayani negara dengan maksimal kalau kita sendiri nggak benar-benar paham apa arti mencintai dan membela negara itu sendiri kan? Biar belajar kita makin terstruktur, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 poin utama, mulai dari konsep dasar nasionalisme, faktor tumbuhnya, terus kita masuk ke fase nasionalisme di Indonesia, paham-paham yang bertentangan, sampai ke pengamalan di kehidupan nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, konsep dasar nasionalisme. Kalau kita bedah dari asal katanya, nasionalisme itu gabungan dari kata nation yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham. Tapi secara fundamental nih, nasionalisme itu bukan sekedar perasaan primordial atau naluri bawaan dari lahir, bukan gitu. Nasionalisme itu adalah formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional. Agak berat ya bahasanya. Intinya gini, ini tuh sebuah paham yang sengaja dibentuk, dirawat pakai akal sehat sama masyarakat yang mau bersatu demi satu cita-cita dan tujuan bersama. Jadi ini adalah sebuah keputusan sadar, bukan cuma kebetulan lahir di atas tanah yang sama. Nah, kutipan ini nih yang dengan brilian banget ngegambarin poin tadi. Pandangan dari tokoh Ernest Renan. Dia bilang, nasionalisme itu adalah kemauan untuk bersatu tanpa adanya paksaan. Jadi, nasionalisme sejati itu murni dari kesukarelaan. Bukan karena kita ditodong atau ditekan sama rezim penguasa, tapi benar-benar murni dari semangat kebersamaan dan kesetaraan sebagai warga negara. Fakta menariknya nih, gagasan Renan ini di masanya sukses mendobrak anggapan kuno yang bilang kalau bangsa itu cuma diikat sama ras atau bahasa yang sama aja. Ingat-ingat poin ini ya, karena sering banget loh jadi jebakan di soal ujian. Ternyata kesadaran buat bersatu ini bisa berubah-ubah bentuknya, tergantung apa lem yang menyatukan masyarakatnya. Secara umum ada 6 bentuk utama. Ada nasionalisme kewarganegaraan, yang mana rakyatnya aktif berpartisipasi secara sukarela. Terus ada nasionalisme etnis dan romantik yang berakar lewat garis keturunan. Ada juga nasionalisme budaya yang mengikat orang lewat tradisi yang sama, bukan sekedar hubungan darah. Dan terakhir ada nasionalisme kenegaraan dan agama. Kenapa kita perlu tahu variasi ini? Supaya kita paham kalau konsep cinta bangsa itu dinamis banget dan bisa menyesuaikan dengan identitas kolektif suatu masyarakat. Lanjut ke bagian 2, faktor tumbuhnya nasionalisme. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin semangat ini nyala di Indonesia? Coba kita bandingkan 2 pemicu utamanya, faktor internal dan eksternal. Dari dalam negeri, rasa persatuan kita itu dipicu sama yang namanya persamaan nasib. Penderitaan panjang karena dijajah, munculnya anak-anak muda terpelajar, ditambah lagi adanya memori masa lalu yang super gemilang di era keemasan Sriwijaya dan Majapahit. Tapi tunggu, jangan pernah lupakan faktor eksternalnya. Semangat bangsa kita juga kecipratan inspirasi dari perlawanan negara-negara di Asia dan Afrika. Dan puncaknya, kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Ini epik banget sih, karena kemenangan itu secara psikologis langsung menghancurkan mitos abadi kalau bangsa Eropa itu nggak bisa dikalahkan. Optimisme pergerakan di Nusantara langsung meroket tajam. Sekarang, mari kita beralih ke bagian 3, fase nasionalisme di Indonesia. Mari kita lihat gimana sejarah ini terbangun dari masa ke masa. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, kita bisa memetakan perjalanan revolusioner ini ke dalam 5 fase. Fase pertama itu lahir di tahun 1908, lewat Budi Utomo. Ibaratnya ini gong pembuka dari kaum terpelajar. Terus fase kedua makin panas di 1928 lewat Sumpah Pemuda, sebuah ikrar radikal buat nyatuin nusa, bangsa, dan bahasa. Lanjut ke fase ketiga, meledaklah di tahun 1945 waktu golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan. Fase keempat terjadi di 1966 pas transisi ke Orde Baru yang dimotori mahasiswa. Dan fase kelima tahun 1998 di masa reformasi, di mana masyarakat menuntut perbaikan konstitusi dan sistem bernegara. 5 tonggak sejarah ini wajib banget Anda pahami luar dalam ya, karena ini benar-benar alur nafasnya bangsa kita. Masuk ke bagian 4, paham yang bertentangan. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini tuh kontras ideologinya yang sangat tajam. Gini,
Nasionalisme ala Indonesia itu akarnya ada di multikulturalisme, Pancasila sangat demokratis dan super menghargai yang namanya perbedaan. Nah, musuh bebuyutannya adalah chauvinisme dan fasisme. Chauvinisme itu sederhananya cinta tanah air yang kelewat batas, sebuah fanatisme buta yang sampai merendahkan bangsa-bangsa lain. Kalau fasisme, itu nasionalisme ekstrim yang memaksakan cinta tanah air pakai cara yang sangat otoriter atau diktator. Anda pasti ingat dong sejarah Mussolini di Italia atau Hitler di Jerman, itu contoh paling nyata betapa bahayanya paham-paham ini, yang pastinya bertentangan 100% sama karakter luhur bangsa kita. Ada satu lagi nih lawan mematikan yang kadang kita nggak sadar, xenocentrisme. Kalau etnosentrisme itu ngerasa budayanya yang paling top, nah xenocentrisme ini justru kebalikannya. Ini tuh semacam jebakan psikologis di mana seseorang malah memandang rendah kebudayaan lokalnya sendiri dan nganggep budaya asing itu dewa alias jauh lebih superior. Ironisnya, fenomena ini lumayan sering loh kita temui di era modern sekarang. Ingat, sebagai calon pelayan publik, sikap minder sama identitas bangsa sendiri itu kelemahan fatal yang harus buru-buru kita babat habis sejak dini. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, pengamalan dalam kehidupan. Jadi, poin paling krusial dari semua bahasan kita adalah implementasinya. Paham teori itu hebat, tapi praktiknya yang bakal diuji habis-habisan. Disinilah letak jantung dari soal-soal studi kasus ujian CPNS Anda nanti. Pengamalan nasionalisme sehari-hari itu terwujud lewat tindakan sederhana, tapi dampaknya luar biasa masif. Mulai dari nunjukin toleransi mutlak soal keragaman SARA, lalu selalu menempatkan kepentingan bersama di atas ego kelompok, patuh pada aturan hukum, bangga pakai produk lokal, sampai ikut aktif bela negara, dan menolak keras segala bentuk ekstremisme. Ini bukan sekedar daftar checklist buat dihafal ya, tapi ini beneran panduan karakter fundamental Anda pas nanti terjun langsung melayani masyarakat. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan penting yang cukup menantang buat Anda renungkan. Bagaimana cara Anda mewujudkan nasionalisme hari ini juga? Jangan biarin materi ini cuma lewat dan jadi hafalan mati buat ujian aja. Resapi benar-benar maknanya. Kenapa? Karena sebentar lagi Andalah yang bakal jadi wajah dari birokrasi dan pelayanan di negara ini. Yuk, mulai terapkan nilai-nilainya detik ini juga, dari hal-hal paling kecil di sekitar Anda. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang super efisien ini. Tetap semangat, persiapkan diri Anda semaksimal mungkin, dan sampai jumpa di pembahasan materi krusial kita selanjutnya.